Nah, cek suara dulu ya. Mana suaranya? Halo. Ya. Atas dulu Mas Abid. Mas Abid apa kabar? Halo. Kok enak kepikir lah. Terus Azara, Azara. Apa nasib ya Zara? Apa kabar? Baik. Mbak Iliafa. Halo Mbak Iliafa. Mas Rizky ini kok nggak kelihatan ya videonya ya? Videonya di start dulu. Halo. Ya kok baca itu. Ya coba suaranya ya. Cek ya satu-satu ya. Coba suaranya mana? Yuk coba yuk. Bilang halo semuanya. Halo. 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 Ya, yuk mana lagi yuk suaranya. Iya, bukunya dipersiapkan dulu ya semuanya ya, bukunya ya. Coba buku mana ya? Coba. Ya. Nah, sebentar lagi akan kita mulai pembelajarannya hari ini. Mana bukunya coba? Mana bukunya diangkat, bukunya diangkat. Ya. Terus Mbak Salvana? Itu ya, Kenal. Tutup ya enggak. Kenalan. Salah. Ya, bukunya. Berikut setelah anak Ya, dipersiapkan dulu ya. Sebentar lagi akan kita mulai. Setelah aku sepak bola. Ya, sebelum kita mulai, yuk coba kita cek semangat dulu. Mana semangatnya? Halo. 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 Menit lagi pembelajaran akan kita mulai ya teman-teman ya. Jadi nanti baik temannya sudah semua atau belum, nanti akan kita mulai.
Oke, Ustazah akan menyapa dulu. Aisyah Marwah. Aisyah Marwah. Ya. Mbak Aisyah. Ada Mbak Safana Sibria. Ada Mbak Hasna. Ada Mas Rifki. Ada Mbak Zizi. Ada Mas Kusai. Ada Mbak Hirunia Aisyah. Jadi yang bertuliskan kelas 1 siapa ya? Wajahnya belum terlihat. Ya, oke teman-teman, pastikan sebelum kita belajar siapkan dulu pulpena dan pensilnya. Pensilnya diambil ya. Jadi kalau kita bisa menulis, nanti pastikan teman-teman bisa langsung menulis ya. Pastikan ada orang tuanya, ada ayah atau bunda yang di rumah untuk mendampingi teman-teman ya. Dulu ya. salam Ada 11 partisipan. Yuk sambil menunggu temannya, teman-teman bisa membuka bukunya. Kita buka dulu bukunya semuanya. Kita buka 2 sama 1. Berolahraga. Ya teman-teman sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya dulu. Kemarin waktu tanggal 17 Agustus siapa yang di rumahnya ada perayaan lomba-lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-75? Ada lomba di rumah? Yang ada lomba tangannya angkat di rumah. Ada lomba-lomba? Ada lomba-lomba? Kak Kusai, ada Mbak Astia Hasna juga. Siapa lagi yang ikut lomba? Ada yang ikut lomba-lomba teman-teman? Ya, alhamdulillah ya banyak yang ikut. Iya, ada Mbak Aisyah juga ya, ada Mbak Aisyah yang kemarin mamanya membuat lomba di rumah. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, teman-teman harus sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar, teman-teman harus bersama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, yaitu dengan apa ya? Kalau kita sebagai siswa, ya kita wajib belajar dengan sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh agar apa yang menjadi cita-cita kita itu kelak nanti dapat tercapai. Nah, dengan tercapainya cita-cita kita, insya Allah akan bisa menyumbangkan baik pikiran, tenaga kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, teman-teman, sudah ada 3 partisipan ya. Sambil menunggu teman yang lain, baru 12. Ya, oke, siap ya. Kita akan belajar, nanti takutnya waktunya tidak cukup, nanti teman yang masuk biar langsung bisa bergabung. Oke, sebelum kita mulai, Ustazah akan salam dulu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini Ustaz di mute ya? Enggak Pak Ustaz? Oh sudah, berarti teman-teman tinggal mendengarkan ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya hari ini kita diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring menggunakan Zoom sebagai alat atau media kita dalam belajar pagi hari ini. Tepatnya hari ini yaitu Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kita akan belajar yaitu tema kedua ya,
Kita sudah masuk tema kedua, subtema 1. Tema kedua yaitu kegemaranku, dengan subtema yang pertama yaitu gemar berolahraga. Nah, teman-teman bicara tentang gemar berolahraga, di tengah pandemi corona saat ini, teman-teman harus bisa menjaga kesehatan ya, bisa menjaga kesehatan tubuh, seperti di subtema keempat kemarin, atau di tema pertama ya, tema ke-1 kita berbicara tentang diri kita. Bagaimana kita menjaga tubuh kita. Nah, salah satunya cara menjaga tubuh adalah dengan gemar berolahraga. Nah, berolahraga itu macamnya banyak sekali ya. Ada olahraga yang dilakukan di darat, ada olahraga yang dilakukan di udara, maupun ada juga olahraga yang dilakukan di air. Nah, teman-teman, seperti yang kita lakukan biasanya, hampir setiap hari manusia itu pasti melakukan olahraga. Setidaknya 1 minggu 2 atau 3 kali kita pasti melakukan olahraga. Dan jenis olahraga pun itu juga banyak sekali ya. Nah, teman-teman, sebelum kita melaksanakan olahraga, pastinya teman-teman itu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan itu seperti apa, Ustazah? Pastikan fokus ya. Yang namanya pemanasan itu adalah kegiatan di awal sebelum kita melakukan olahraga inti. Nah, contohnya adalah menggerakkan tangan, tubuh, kaki kita untuk melakukan olahraga yang sifatnya sederhana. Tujuannya adalah agar ketika nanti kita melakukan olahraga ini, tubuh kita atau otot kita tidak mengalami kejang atau kram. Nah, biasanya kalau teman-teman atau orang dewasa olahraga tanpa melakukan yang namanya pemanasan, itu bisa membuat tubuh kita itu kram atau kejang atau ototnya bisa kencang seperti itu. Nah, itu adalah tahap pertama atau tahap pemula sebelum kita melakukan sebuah olahraga. Siapa yang suka dengan olahraga sepak bola? Anak muslim mungkin. Yo, yang suka sepak bola mana ya? Suka sepak bola? Ada ya yang suka sepak bola. Terus siapa yang suka olahraga renang? Ada yang suka olahraga senam? Senam. Biasanya mamahnya ya yang suka senam ya. Nah, biasanya mamahnya suka senam, terus teman-teman ikut sama orang tuanya di belakang menirukan gerakan senam. Ada juga teman-teman yang suka dengan olahraga lari. Jadi macam olahraga itu banyak. Olahraga di darat, terus ada olahraga yang di air, biasanya renang. Terus ada juga olahraga yang dilakukan di udara. Ayo, olahraga apa ya yang dilakukan di udara? Contohnya adalah olahraga di udara parahyangan, yaitu olahraga menggunakan alat untuk terjun atau untuk terbang. Itu namanya parahyangan ya. Nanti seperti apa teman-teman bisa belajar dengan orang tuanya melalui Google ya. Kita cari macam-macam olahraga udara, olahraga yang dilakukan di air, olahraga yang dilakukan di darat. Nah, teman-teman, kita buka berikutnya adalah halaman 88. Kita buka bukunya ya. Halaman 88 di situ ada aturan saat bermain atau berolahraga. Biasanya yang lagi ngetren saat ini ya, yang baru ngetren saat ini ketika hari Minggu, itu banyak sekali warga atau orang-orang yang melakukan kegiatan olahraganya bersepeda. Nah, mungkin teman-teman sudah melakukannya bersama ayah atau bundanya ya ketika sore hari atau pagi hari. Biasanya ketika hari libur bersama orang tuanya, terus kita melakukan bersepeda. Ada yang sudah bisa naik sepeda? Kelas 1? Pastinya sudah bisa ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah bisa naik sepeda. Kalau ada yang belum, bisa belajar. Tidak usah takut ya, tidak perlu takut untuk jatuh. Karena tanpa kita mencoba, maka kita tidak akan pernah bisa. Jadi tidak apa-apa, yang belum bisa tetap mencoba. Nah, Ustazah hari ini akan berbicara tentang olahraga bersepeda. Olahraga bersepeda itu membutuhkan perlengkapan. Sepeda, terus pelindung tangan,
dan pelindung kaki, juga pelindung kepala, ada helmnya juga. Jadi tidak hanya naik motor saja yang memakai helm, tapi ketika berkendara seperti sepeda, itu kita juga memakai helm. Karena apa? Helm itu kita gunakan sebagai pengaman, terus pelindung tangan juga sebagai pengaman, dan pelindung kaki ada sebagai pengaman. Ya, yang namanya olahraga kita tidak tahu ya, apakah nanti harapan kita semuanya pasti selamat, tidak terjadi apa-apa. Tapi untuk menanggulangi ketika terjadi sebuah kecelakaan, maka kita sudah menggunakan alat pelindung ketika bersepeda, yaitu seperti helm, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Seperti di halaman 88 di buku teman-teman, di situ dilihat bahwa Udin memakai helm, sepatu, serta pelindung tangan yaitu pelindung sikut dan pelindung kaki yaitu pelindung lutut. Setelah itu, pastikan ketika kita akan berolahraga sepeda, itu kita harus benar-benar hati-hati. Gunakan jalur yang benar, jangan sampai menggunakan jalur yang berhadapan dengan arah yang menuju ke kita. Jadi kita ambil selalu jalur yang di pinggir sebelah kiri, ya. Nah, itu adalah cara bersepeda yang benar. Terus jangan lupa letakkan kembali sepeda di tempat semula setelah teman-teman selesai menggunakannya. Dan jangan lupa rawatlah sepedanya. Jangan selesai bersepeda terus langsung dibloke. Nah, itu juga tidak boleh ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman harus bisa menjaga dan merawat alat atau media yang kita gunakan untuk berolahraga. Selain itu, biasanya teman-teman juga gemar berolahraga di air. Yang terkenal itu adalah renang ya, yang biasa kita lakukan hari libur sebelum ada pandemi corona adalah berenang. Nah, berenang itu juga membutuhkan alat dan perlengkapan. Contohnya adalah baju renang, membawa pelampung bagi yang belum bisa renang, terus jangan lupa memakai kacamata renang untuk melindungi mata kita. Kita juga biasanya menggunakan ban juga ya, selain pelampung yang di peminjaman di tempat renang, kita biasanya juga membawa ban tersendiri. Nah, itu adalah beberapa media atau alat yang kita gunakan dalam olahraga berenang. Berbeda lagi dengan olahraga badminton. Nah, kalau olahraga badminton kita pasti butuh raket, kita butuh kok. Nah, itu adalah beberapa olahraga dan perlengkapan yang ada. Nah, teman-teman, siapa yang daerahnya tadi malam hujan? Yo, angkat tangan. Siapa yang daerahnya tadi malam hujan deras sekali? Alhamdulillah ya, Allah memberikan kita rezeki yaitu berupa hujan ya. Nah, hujan, ketika hujan turun itu memiliki suara. Nah, suara yang dihasilkan ketika hujan turun itu termasuk suara alam, ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa jenis bunyi. Pada dasarnya bunyi itu adalah suara yang dikeluarkan dari sebuah benda atau dari hewan ataupun dari manusia. Nah, bunyi itu ada dua teman-teman, yaitu bunyi buatan dan bunyi alam. Seperti Ustazah sedang ngobrol, ini adalah bunyi buatan. Nanti ada suara musiknya, itu termasuk bunyi buatan. Tapi berbeda ketika tadi malam turun hujan, itu termasuk bunyi alam. Terus kalau ada telepon kring, nah itu termasuk juga bunyi buatan. Jadi di sini Ustazah akan mengajak teman-teman untuk membedakan mana yang termasuk bunyi buatan dan mana yang termasuk bunyi alam. Coba Ustazah akan bertanya ya, siapa yang tahu suara ayam? Suara ayam? Biar teman-teman juga ikut menjawab ya, kita suarakan saja ya, tapi pastikan ketika Ustazah menjelaskan, teman-teman harus tetap fokus. Oke, siapa yang tahu suara ayam?
Bagaimana suaranya? Ketok. Nah, suara yang dihasilkan oleh binatang, baik itu ayam, seperti yang disebutkan, ketika pembelajaran bahasa Jawa, semuanya itu termasuk bunyi alam. Jadi dihasilkan oleh binatang. Sedangkan ketika Ustazah seperti ini, nah, namanya apa Pak Ustadz? Seperti ini. Menggerakkan tangan seperti ini adalah contoh bunyi buatan. Nah, lagi ketika Ustazah bersiul. Nah, bersiul termasuk juga contoh bunyi buatan. Nah, jadi segala sesuatu bunyi yang diciptakan oleh manusia, baik itu melalui mulutnya atau melalui tangannya, contohnya bertepuk, ataupun memukul gelas atau mengetok pintu, itu termasuk contoh bunyi buatan. Tapi segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan menciptakan bunyi alam. Nah, kita lihat di halaman 90. Kita lihat ya. Ada gambar ayam, ada gambar bebek, ada gambar harimau, ada gambar kambing, dan ada gambar sapi. Nah, itu adalah termasuk di dalam bunyi alam semuanya. Nah, tugas teman-teman nanti adalah menirukan bunyinya. Ditulis ya. Kalau ayam jantan bagaimana bunyinya? Di halaman 90 sambil dilihat ya. Kalau ayam jantan yang bisa membawa pensil bisa langsung ditulis, tapi kalau tidak ditulis tidak apa-apa. Nanti ya setelah kegiatan Zoom bisa ditulis atau dikerjakan dengan orang tuanya. Ayam jago kukuruyuk, suara bebek wek 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 wek, suara harimau aum, suara kambing embek embek, suara sapi mo emo. Nah, itu adalah contoh bunyi alam yang dihasilkan oleh beberapa binatang yang terdapat di halaman 91. Di bawahnya terdapat lagi, yaitu bunyi buatan. Bunyi buatan yang dihasilkan oleh gitar yaitu jreng-jreng. Oh ya, mengalirkan air. Itu suaranya gimana ya? Terus ada lagi suara dari handphone, yaitu ring, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mengisinya dengan orang tuanya. Kita masuk ke pembelajaran kedua ya, teman-teman. Nanti tinggal teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan mengenal tentang olahraga lari pagi. Tadi sudah Ustazah jelaskan lari pagi. Sebelum Mas 92 ya, sebelum kita melakukan kegiatan lari pagi, teman-teman bisa melakukan pemanasan agar tubuh ini tidak kaget saat nanti sudah lari sampai jauh ya. Tapi ketika kita melakukan olahraga lari tanpa melakukan pemanasan, itu nanti juga tidak bagus untuk tubuh kita. Maka otot-otot ini bisa mengalami kejang atau kram. Jadi seperti kaget ototnya. Nah, jadi biar otot-otot yang ada di dalam tubuh kita itu tidak kaget, pastikan teman-teman melakukan pemanasan. Seperti di gambar 92. Oke, berikutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Di halaman 94 itu terdapat gambar anak sedang bermain lompat tali. Biasanya lompat tali adalah olahraga kesukaan dari anak-anak muslimah atau anak-anak perempuan atau cewek-cewek ya. Biasanya senang sekali bermain lompat tali, bermainnya rame-rame dengan temannya. Di halaman 94 kita lihat ya sayang ya. 94 itu ada teman kita namanya Lani.
Lani menyukai olahraga lompat tali. Selain membuat Lani sehat, lompat tali juga membuat Lani senang. Benda yang digunakan dalam olahraga lompat tali adalah tali. Jadi kalau dalam lompat tali itu hanya menggunakan tali saja. Nah, setelah selesai bermain, Lani menyimpan talinya dengan baik. Pastikan ya teman-teman, ketika kita selesai bermain atau kita selesai berolahraga, alat yang kita gunakan wajib kita rapikan sendiri. Nah, itu sudah termasuk nilai karakter, yaitu peduli terhadap barang milik sendiri. Begitu juga ketika teman-teman main di rumah temannya. Pastikan ketika selesai bermain bersama temannya, teman-teman membantu teman yang ada di rumah itu untuk beres-beres mainannya, ya. Jangan terus main ke rumah tangga, kita ambil mainan, terus tidak mau membantu membereskan, ya. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab. Nah, teman-teman di halaman 94 itu terdapat gambar-gambar atau benda-benda yang kita gunakan untuk olahraga. Ada gambar sepeda, ada gambar raket, ada bola sepak, ada bola tenis, ada sepatu, dan ada kacamata. Pastikan teman-teman nanti bisa menuliskan nama-nama alat-alat itu sesuai dengan tulisan yang ada di bawahnya. Nah, begitu juga di halaman 95. Di situ teman-teman disuruh untuk melengkapi kata. Di situ ada kalimat dan ada kata yang belum terisi. Contohnya 2 yang poin A. Ada gambar anak perempuan sedang lari pagi bersama ayahnya di taman bermain. Nah, di situ tertulis Dayu ... pagi di taman. Nah, kira-kira Dayu sedang apa itu ya? Olahraga apa ya yang dilakukan Dayu dengan ayahnya? Yaitu olahraga lari. Nah, nanti bisa dituliskan di A itu adalah lari. Terus yang gambar B, nah teman-teman bisa melihat di bawahnya itu sudah tersedia pilihan jawaban. Jadi teman-teman tinggal mencari pilihan yang tepat olahraga mana ya. Nah, nanti bisa dicari di bawahnya. Nah, berikutnya di halaman 95, yang paling bawah itu adalah aturan sebelum bermain atau berolahraga. Ada beberapa aturan yang harus kita lakukan sebelum teman-teman bermain atau berolahraga. Pastikan sebelum kita bermain, itu teman-teman harus menjaga kondisi tubuh. Apakah tubuh ini sudah makan? Apakah tubuh ini sudah beristirahat? Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Karena apa? Kalau kita belum makan, sehari kita belum istirahat tidur, terus kita langsung bermain, itu bisa menyebabkan tubuh kita mudah sakit. Nah, kalau sudah sakit, nanti yang bingung siapa? Ayah dan bundanya. Jadi ketika teman-teman, kalau masa pandemi ini, teman-teman kan mengurangi bermain ya. Bermainnya cukup di rumah saja, bersama kakak atau adiknya. Nah, sebelum bermain dengan kakak atau adik, teman-teman bisa istirahat siang dulu, karena biasanya kalau main itu sore hari ya. Kalau pagi hari ini teman-teman semuanya harus belajar. Dari TPQ, belajar KBM, dan nanti setelah KBM adalah program khusus. Nah, teman-teman setelah tidur pastikan juga sudah makan siang dulu. Sebelum makan siang, teman-teman pastikan tugasnya sudah diselesaikan dulu. Kalau tugasnya belum diselesaikan, pastikan diselesaikan dulu. Jadi mengerjakan tugas dulu. Terus baru bisa bermain. Nah, sebelum bermain, seperti di halaman 96, ketika kita mau bermain atau berolahraga, pastikan gunakan pakaian olahraga. Ya, jangan berolahraga tapi memakai baju koko, baju mau sholat, atau memakai baju piyama yang digunakan untuk tidur. Nah, jadi berolahraga itu gunakan baju yang
sesuai. Kalau olahraganya renang, berarti baju renang. Kalau olahraganya bersepeda, pastikan pakai training dan kaos. Pakai sepatu juga ketika kita mau berolahraga. Terus sebelum berolahraga, kita juga harus melakukan pemanasan. Setelah itu, kita juga wajib membawa bekal minum. Ya, nah teman-teman, ketika kita bermain di lapangan dan ada orang yang tidak kita kenal memberikan minuman kepada kita, teman-teman jangan sampai terus menerima minuman tersebut. Jika dirasa orang itu tidak kita kenal, maka jangan sampai menerima apapun dari orang lain, karena itu berbahaya. Ya, apalagi teman-teman termasuk masih usia yang cukup dini. Nah, selain membawa bekal minum, teman-teman juga pamitlah ketika mau bermain atau berolahraga dengan tetangga atau dengan temannya atau dengan kakak atau adik keluar rumah, itu wajib berpamitan. Ayah, ibu, aku mau olahraga ya. Ayah, ibu, aku mau bermain ya. Nah, itu wajib ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat ada tugas di bawahnya. Teman-teman bisa menarik garis di halaman 96. Itu bisa ditarik garis. Kalimat dengan gambar silahkan disesuaikan dan tarik garis dengan benar. Begitu juga di nomor 2, teman-teman tinggal memilih. Begitu juga dengan di nomor 3, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum bermain. Nah, ingat ya, hal yang dilakukan sebelum bermain itu contohnya makan dulu, istirahat dahulu, terus jangan lupa tugas-tugas diselesaikan, setelah belajar atau tugas selesai, dirapikan dulu buku-bukunya. Nah, itu adalah tugas yang harus kita lakukan sebelum bermain. Nah, berikutnya halaman 97 itu adalah tentang penambahan ya. Untuk penambahan kemarin di minggu kemarin waktu Zoom itu sudah dijelaskan oleh Ustazah, kita masih belajar sistem penambahan bilangan kurang dari 10 ya. Teman-teman nanti pasti bisa di halaman 98 itu silakan nanti dicoba untuk mengerjakannya. Nah, berikutnya adalah halaman 99, tinggal 3 menit teman-teman. Ustazah ini mengejar waktu. Halaman 98 adalah membedakan 99 ya, maaf. Di situ disediakan gambar berolahraga, di mana dengan berolahraga membuat tubuh sehat, kuat, sehat, bugar. Nah, itu adalah manfaat dari berolahraga. Berikutnya masih di halaman 100, pembelajaran kelima, itu masih tentang olahraga kegemaran. Ada Dayu gemar olahraga lari, Siti gemar olahraga pencak silat, dan Beni gemar olahraga sepak bola. Nanti teman-teman bisa membacanya ya. Jadi tugas untuk hari ini, jangan diselesaikan hari ini langsung selesai, tapi bisa bertahap ya. Bisa bertahap, hari ini pembelajaran berapa, nanti sore atau nanti malam bisa dilanjutkan lagi. Jadi sifatnya teman-teman bisa santai ya. Jangan sampai hari ini suatu buku diselesaikan. Nanti teman-teman juga akan mengalami lelah ya, jadi harus beristirahat. Setelah istirahat bisa dilanjutkan lagi membaca di bukunya. Di halaman 103 itu juga teman-teman masih mengenal penambahan ya, penambahan dengan sistem model kalimat atau bentuk cerita. Contohnya halaman 104, nomor 3, Mutiara dan Lani akan bermain karet gelang. Mutiara membawa 5 karet gelang, sedangkan Lani membawa 3. Berapa jumlah karet gelang mereka? Mutiara punya 5, Lani punya 3. Nah, 5 kita jumlah dengan 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di situ penyelesaian soalnya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, di pembelajaran ke-6 itu masih sama, yaitu tentang aturan saat berolahraga kelompok. Pastikan ketika kita melakukan olahraga kelompok, jangan sampai kita curang ya. Kita harus jujur. Yang namanya berolahraga atau bersikap apapun, teman-teman harus
bersikap jujur. Contohnya olahraga berkelompok itu seperti ada bola basket. Nah, bola basket itu pemainnya ada 5 orang, di mana bolanya itu dimainkan dengan cara didribelkan atau dipantulkan kemudian dilemparkan. Nah, itu adalah contoh olahraga bola basket. Terus ada lagi olahraga yang sifatnya berkelompok adalah sepak bola. Kalau mungkin sepak bola teman-teman sudah tahu ya. Nah, itu bagaimana aturannya di situ sudah ada. Nah, teman-teman, itu penjelasan dari Ustazah tentang subtema pertama atau kesatu di tema kedua, yaitu tentang gemar berolahraga. Mungkin kalau berbicara tentang gemar berolahraga itu adalah hal yang mudah ya teman-teman ya. Teman-teman karena sudah sering untuk melakukan hal-hal yang sifatnya olahraga fisik. Nah, nanti teman-teman mencoba dibaca bukunya kembali dan kerjakan di tugas-tugas yang teman-teman bisa. Kalau mengerjakan tugas, pastikan tidak perlu dipaksakan hari ini selesai. Bisa bertahap, karena besok adalah tanggal merah. Teman-teman bisa mengerjakan subtema 1 di tema kedua. Semuanya sudah masuk. Nah, teman-teman mohon maaf, tadi terputus sendiri ya, karena waktunya sudah habis. Jadi Ustazah akan menjelaskan, karena untuk pembelajaran 1 sampai dengan 6 itu tadi beberapa sudah Ustazah sampaikan. Nah, karena besok hari Kamis itu adalah hari libur, jadi teman-teman belajarnya bisa bertahap ya. Belajarnya bisa bertahap. Jadi jangan sampai yang tema 2, subtema 1 itu diselesaikan hari ini semuanya. Jadi separuh mungkin hari ini, berlanjut nanti malam atau besok lagi ya, karena besok tanggal merah. Jadi teman-teman tugasnya adalah menyelesaikan di pembelajaran atau di subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Nah, itu yang saya sampaikan. Terus nanti di hari Jumat teman-teman sudah mulai pembelajaran lagi. Hari Jumat sesuai jadwal, yaitu kita akan belajar olahraga dan belajar agama Islam. Nah, nanti di hari Sabtu kita akan uji kompetensi subtema 1, tema kedua, yaitu uji kompetensi subtema gemar berolahraga. Nah, soalnya pasti sudah, alhamdulillah ya teman-teman banyak yang mengerjakan dan hasilnya juga sangat luar biasa ya. Tidak ada yang mengecewakan, semuanya hebat-hebat, cerdas-cerdas, nilainya bagus. Memang ayah dan mamahnya juga luar biasa. Nah, ayah dan mama saat ini sebagai guru yang ada di rumah sudah sangat hebat sekali, bisa mengajarkan teman-teman pelajaran. Padahal melakukan ya teman-teman, banyak yang sudah jenuh, banyak yang sudah capek. Tapi sabar ya, insya Allah Ustazah memiliki rencana. Insya Allah nanti kalau tidak awal September atau minggu depan itu kita buat sistem belajar melalui zonasi ya. Jadi nanti untuk daerah Tayu Ustazah bagi hari apa, untuk daerah Duko Seti itu hari apa. Begitu juga dengan arah Mabla, arah Margoyoso, itu akan Ustazah bagi-bagi. Jadi biar nanti ada pertemuan dengan Ustazah, setidaknya 1 minggu 1 kali kita akan belajar bersama Ustazah. Setuju ya teman-teman ya? Nah, semoga di Tayu ini kondisinya segera membaik. Insya Allah sudah ya, karena kita sudah bersilaturahmi. Jadi insya Allah nanti kita bisa belajar bertatap muka walaupun 1 minggu 1 kali. Kita coba dulu ya teman-teman. Teman-teman tetap sabar untuk ini ya. Karena kemarin hari Senin kita sudah libur, hari Kamis ini libur lagi. Pada Senin dan Kamis kita tematik. Jadi hari ini sudah rata sama pembelajaran. Nanti tinggal mengerjakan
mana yang bisa kita baru dilanjutkan tanggal merah bisa dicatat. Oke teman-teman, itu yang Ustazah jelaskan. Jangan lupa sholat 5 waktu, bantu orang tua kamu, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan ya, jaga kesehatan cuci tangan, terutama kalau keluar wajib memakai masker, harus memakai masker ya. Teman-teman, selamat belajar dengan hati ikhlas, riang, gembira ya. Karena dengan ikhlas, riang, gembira, ilmu itu akan mudah masuk ke otak kita. Selamat belajar dengan Mama sebagai guru kita saat ini. Sampai jumpa lagi. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Setelah ini nanti teman-teman dengan Ustadz Vicky ya, kita lihat di kelasnya tugas apa ya yang akan diberikan untuk belajar bahasa Inggris.